meong kata. Anak-anakku, kalian tentu rindu suasana seperti ini. Seperti ketika kita beribadah, ketika kita bermain bersama. Mari kita mengulang kembali melihat apa yang telah kita lakukan bersama-sama, supaya rasa rindu kita ini tidak terhenti sampai di sini. Yuk nyanyi yuk, yuk kita nyanyi ya. Yunus di perut ikan, tam 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 tam. Yunus di perut ikan, karena ia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Bambang suang, bambang suang, bambang suang, suang. Loh, suaranya mana? Ketawa terus, yuk kita akan nyanyi lagi enggak? Adik-adik masih ingat lagu itu? Yunus di perut ikan. Semua ingat ya? Kalau ingat lagunya, ingat enggak ceritanya? Nah, sebelum kita masuk ceritanya, kita akan buka Alkitab kita dulu. Kita bersama-sama membaca dari Lukas 14 ayat 35b. Sudah? Bunyinya, siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekali lagi ya, siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Adik-adik, kisah tentang Yunus. Pada waktu itu firman Tuhan berkata bahwa Yunus disuruh pergi ke kota Niniwe. Kota apa, Go? Niniwe. Kata apa? Niniwe. Apakah Yunus pergi ke kota Niniwe? Ternyata tidak. Yunus naik kapal besar dan Yunus tidak ke kota Niniwe. Kemudian apa yang terjadi? Kapal besar itu terguncang dan Yunus jatuh dari kapal, kemudian ditelan oleh ikan paus yang besar. Nah, adik-adik, apakah Allah mengetahui kalau Yunus tidak pergi ke Niniwe? Tahu, Tuhan Allah tahu kalau Yunus tidak pergi ke Niniwe. Padahal Tuhan Allah berfirman, pergilah ke kota Niniwe, karena sebelum 40 hari Tuhan Allah akan menggoncangkan seluruh kota Niniwe. Artinya di Niniwe itu akan ada gempa yang besar, sehingga kota Niniwe ini akan hancur. Tetapi harapan Tuhan melalui Yunus, kota ini akan selamat. Kemudian Yunus di perut ikan, dia bertobat, dia minta ampun kepada Tuhan. Seperti nyanyian tadi mengatakan bahwa karena ia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Kemudian Yunus sadar dan bertobat dan pergi ke kota Niniwe. Ternyata Yunus ini menjadi berkat bagi kota Niniwe. Hanya melalui Yunus, satu orang, kota itu bertobat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik mau jadi berkat seperti Yunus? Mau kan? Itulah sebabnya kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Sekali lagi kita akan membacanya. Lukas 14 ayat 35b. Yuk, masih hafal? Siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Apakah Yunus mendengar firman Tuhan ini? Mendengar,
Yunus mendengar tetapi tidak melakukannya. Lah, harapan Tuhan kepada kita, kita mendengar dan melakukannya. Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan tadi mengatakan bahwa siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah kita mendengar. Yunus mendengar tetapi tidak melakukannya. Nah, harapan Tuhan Allah kepada kita, kita tidak hanya mendengar tetapi melakukannya. Firman Tuhan ini datang melalui Alkitab kita, melalui perkataan orang tua, melalui perkataan guru-guru kita. Jadi apa yang kita lakukan yang baik itu datangnya dari firman Tuhan. Adik-adik, ada satu pepatah mengatakan supaya kita tidak sekedar mendengar tetapi bertindak itu adalah lebih baik. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita minta kepada Tuhan dan kita satukan hati kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan mengajar kami untuk tidak hanya mendengar tetapi melakukan firman Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk taat dan setia bukan hanya kepada Tuhan tetapi kepada orang tua kami, kepada guru kami, kepada orang-orang yang melakukan yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.